Kita. Jangan berisik. Jadi Mari. ada Gajar. Mari Gajar. Joknya parah, baru datang loh. Udah dirumurin sama kakak tingkatnya tuh apa cutting ya bahasanya? Cuttingnya tuh Wulandari tuh killer banget, parah. Gitu. Iya lagi. Kita mau matain statement malah iyain. Terus apa lagi? Jadi gitu apa lagi hot chipnya? Hot chipnya tuh gitu. Jadi mereka tuh gitu. Tapi ada juga mahasiswa-mahasiswa tertentu yang menganggap killer itu malah sebagai motivasi. Jadi Mario Teguh dia. Iya. Jadi motivator. Sahabat saya. Ketika kita mengajak. Nggak edit lagi malah. Itu gimana? Ya itu, tapi malah ada yang jadi motivasi. Disiplin apa namanya? Dia ngerjain tugas-tugas gitu. Itu saya sih. Loh, itu benar dong. Ya benar dong. Benar Bukan dong. nggak ada killer Karena dong. prinsip hidup saya ini mahasiswa saya pasti tahu nih. Satu hal yang tidak bisa ditawar di dunia ini tuh adalah air laut. yang tidak bisa ditawar di dunia ini adalah waktu. Oi. Yes lagi. Karena memang kita basicnya itu atau prinsipnya itu adalah dari taman siswa ya. Bukan dari Taman Sari ya. Bukan dong. Apalagi Taman Lawang ya. Bagaimana Ciong? Aduh ya, saking banyakan ini ya main sama teman-teman mahasiswa kan seumuran seumuran. Jadi kelihatan 38. Enggak dong, belum. Baru 37, ya kan? Sama sorry Bapak Jokowi. Pak Jokowi. Ada Pak Jokowi loh. Oh ya, bentar lagi. Aduh, enggak jadi apa ya lagi? Lanjut. UST On Air, lebih dekat jadi hangat. Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di UST On Air. Dan di sini kita akan membuat semuanya menjadi lebih dekat. Jadi hangat. Yeay, kita udah di episode keempat. Seperti periode keempat apa sih? Kok kesana arahnya ya? Oke, dan tentu saya tidak asing dengan saya. Udah episode 4 masa belum kenal juga. Syukur tentunya. Dan di sini saya pasti ditemani dengan narasumber yang akan memecah belah rakyat. Ya, mempersatu bangsa. Harusnya iya, mempersatukan bangsa dan semoga mempersatukan orang-orang untuk subscribe channel UST On Air dan mahasiswa makin banyak di sini dan mempersatukan siswa-siswa SMA SMK jadi kuliah di sini. Wih. Mantuliti. Oke, dan saya udah ditemani salah satu dosen dari prodi manajemen tapi tidak bisa memanajemen dengan baik. Bisa, pasti bisa dong. Bisa memanajemen dan baik dan dosen dan sudah meluluskan beratus-ratus mahasiswa dan beberapa sudah jadi mahasiswa top bekerja di tempat yang luar biasa lah pokoknya. Masing-masing. Di tempatnya masing-masing. Kita sambut dengan meriah Wulandari. When you sitting there all by yourself, no one to talk to when the love is blowing in the air. Ngapain kita? Jangan berisik. Mari. Ada Gajar. Mari Gajar. Joknya parah, baru datang loh. Udah memperkeruh suasana. Udah dangcol loh. Oke, gimana kabarnya Wulandari? Baik. Alhamdulillah ya baik ya. Ada apa nih tadi kok bisa sampai? Kabar saya syukur. Alhamdulillah. Kabar saya syukur dong. Aduh, dari tadi kesibukannya sebenarnya apa aja sih kok sampai kita syutingnya telat? Sore. Gimana tadi kesibukannya apa aja? Sibuk banget. Apa dari pagi? Itu naik turun capek. Very busi motor. Very busi motor, busi Vespa boleh. Ngapain aja tadi pagi? Banyak ya ke kampus. Sampai nggak bisa dijelasin. Aduh. Ini nah saking nggak ada ciri-ciri manusia banyak alasan gini. Emang Ini kamar yang mana yang ada? Baik ini. Ada semua ya? Semuanya Oke. ready pokoknya. Ada bantal kan tidur gue. Aduh, boleh tiduran juga. Yang penting jangan tidurin. Ya, edit tuh mau semoga. Semangat.
Oke, di sini karena kita udah mendatangi dosen, Ya. kita mau kulik-kulik informasi nih. Jadi banyak banget tuh di luaran sana siswa yang mau jadi calon mahasiswa atau mahasiswa mau naik ke semester selanjutnya dan gitu-gitu, tapi udah dirumorin sama kakak tingkatnya tuh apa cutting ya bahasanya? Cuttingnya tuh Wulandari tuh killer banget, parah. Gitu. Iya lagi. Kita mau matain statement malah iyain. terus apa Enggak, lagi? jadi gitu apa tuh. lagi hot chipnya? Hot chipnya tuh gitu. Jadi mereka tuh udah kayak ngejudge duluan. Kan di UST itu kan mereka itu ngambil mata kuliah dan dosennya siapa itu kan mereka milih sendiri dong. Nah, setelah semester 2 ya. Itu kan takutnya jadi ada dosen yang nggak dapat jatah kelas atau bimbingan. walaupun akhirnya kan dibagi karena mungkin yang dipilih overload kan, mungkin akhirnya dibagi. Tapi kan itu jadi apa namanya? Pembicaraan yang dalam tanda kutip negatif ya. Jadi dosen killer. Itu sebenarnya ada nggak sih gitu loh. Jadi mau jelasin ke orang-orang yang ada di UST khususnya dan siswa-siswa yang mau masuk kepada khalayak. kepada halayak. Itu sebenarnya gimana sih? Dosen killer. Emang percaya Pak yang begini killer Pak? Saya nggak percaya. Ya makanya kita mendatangkan orang ini agar ternyata nggak ada sebenarnya dosen killer gitu kan? Gimana? Itu tergantung persepsinya, tergantung sudut pandangnya. Kalau anak zaman now tuh bilangnya Gimana? tergantung point of view-nya. Wih, POV. Iya dong, POV-nya itu mau nge-branding dosennya itu dia killer atau tegas atau punya prinsip atau punya standar. Nah, itu kan Ya. beda-beda ya. Yoi. Kalau killer itu sebenarnya dari zaman saya kuliah dulu Sebenarnya. itu tuh udah ada branding Udah ada dari dosen dulu ya? killer kayak gini-gini dengan kriteria begini-begini yang susah lah, yang susah dicari, yang nilainya susah banget lah, yang orangnya ketus banget lah, yang kalau ngajar itu strict banget lah, bla 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 bla. Itu biasanya framing killer itu lebih ke konotasi ya. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi ada juga mahasiswa-mahasiswa tertentu yang menganggap killer itu malah sebagai motivasi. Jadi Mario Teguh dia. Iya. Jadi motivator. Sahabat-sahabat saya. Ketika kita mengajar. Nggak edit lagi, Wal. Itu gimana? Ya Iya, itu, tadi. malah ada yang jadi motivasi. Heeh. Jadi ketika masuk ke kelasnya dosen tersebut gitu kan, oh karena si bapak ini atau si ibu ini punya standar yang tinggi nih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Wih. dan mentertibkan. Kehidupan dunia. Iya. Apa sih? Ini jadi Nah. undang-undang. Dia jadi masuk itu kayak, oh ya berarti aku nggak bisa yang kayak males-malesan nih, Iya. aku nggak bisa nih kalau yang cuman gitu-gitu doang gitu. Berarti aku harus bisa like level nih dalam belajar kayak. Nah itu tergantung. Kalau orang ngatain killer ya bisa di framing buruk, tapi bisa juga killer jadi untuk motivasi dia gitu. loh. Oke, sebenarnya berarti mungkin aku tarik dari sini bukan killer tapi disiplin kali ya. Iya, Maksudnya disiplin. kayak dalam artian disiplin waktu. Iya. Disiplin apa namanya dia ngerjain tugas-tugas Ya, gitu. Itu saya sih. Loh, itu benar Ya, dong. benar dong. Benar Bukan dong. nggak ada killer Karena dong. prinsip hidup saya ini mahasiswa saya pasti tahu nih. Prinsip Satu apa? hal yang tidak bisa ditawar di dunia ini tuh apa? Adalah ini air laut. Yang tidak bisa ditawar di dunia ini adalah waktu. Oi. Gitu. Iya. Kalau kamu sudah komitmen datang kuliah, Ya gitu udah kan. kuliah sih. Ya udah kuliah di jam yang sudah disepakati bersama dengan dosennya gitu kan. Kalaupun memang mau telat ataupun ada halangan, komunikasikan dengan baik. That's it, is a good deal. Ya, sebenarnya Iya semua kan? hal itu bisa dibicarakan asal Iya. ya itu komunikasi. Iya. Udah sesulit apa sih sekarang Iya. kan ada WA. Biasanya Iya. kan buat WA grup juga. sama Iya, dosen selalu gitu kan? ada, selalu kan? ada, selalu ada. Setiap kelas tuh ada. Iya, dan saya maksudnya gini, di UST ini luar biasa juga. Jadi setiap mau kuliah itu di pertemuan pertama itu ada yang namanya kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu tuh ada kesepakatan antara dosen dengan anggota kelas, semua Ya. mahasiswa yang ada di kelas tentang waktu pembelajarannya, tentang kapan harus masuknya, ada toleransi keterlambatan atau tidak, terus izin-izin dan segala macam yang disepakati. Artinya itu kan fair ya. Nah, jadi apa yang sudah disepakati di awal, nah itu kita patuhi bersama. Oke, jadi buat temen-temen mungkin jangan sampai melewatkan mata kuliah awal ya. Maksudnya pertemuan awal. Pertemuan awal. Itu penting juga kan? Biasanya Karena banyak. biasanya deal enggaknya gitu kan Pak ya? Deal Jadi, or no deal. Deal or no deal gitu. Udah jadi kuis nih tiba-tiba.
Jadi kan kayak ya peraturan yang Iya, Ibu sebut tadi kan, harus ini datang tepat terus akan di poinnya segini, ngerjain tugas segini dan nanti di total menjadi nilai A gitu kan. nggak sih? Iya, ada kesepakatan yang memang itu udah menjadi kajian apa kurikulum atau ketentuan dari prodinya gitu ya. Tapi ada ketentuan atau kesepakatan kelas yang memang itu terjadi antara dosen pengampu dengan mahasiswa yang ada di kelas itu. Oke. Iya, jadi itu sebenarnya fleksibel. Itu mantep loh. Mantap, belum Iya. tentu di tempat lain ada kayak Iya gitu sih, loh. belum tentu. Oh iya bener-bener di tempat lain mungkin ya udah masuk Kuliah aja. langsung kuliah aja. Kita nggak telat, bodo amat, ya, kayak kita gitu nggak nerima proses. Yang penting hasilnya. Kadang Iya, gitu, kadang iya. ada dosen Padahal kayak gitu. hal soalnya. perkara kecil itu kayak dari menghargai hal kecil ya, itu tuh kayak menghargai waktu, menghargai komitmen, niatmu datang itu mau ngapain. Sebenarnya itu tuh kan sebenarnya jadi motivasi. Nah, dosen-dosen yang punya prinsip tegas kayak gitu itu Di UST. di UST itu jarang. Nah, nggak ada di kampus-kampus lain. Makasih ya. Ya, di sini seperti aku udah bilang berkali-kali di podcast yang udah 4 episode ini episode ini udah yang nanti akan banyak episode lah pokoknya. Iya. Aku selalu bilang kalau UST itu punya asas yang namanya kekeluargaan. Betul. Jadi musyawarah Betul. mufakat itu emang kental banget ya. Iya, terus lagi karena memang kita basicnya itu atau prinsipnya itu adalah dari taman siswa ya. Ada. Bukan dari Taman Sari ya. Bukan dong. Apalagi Taman Lawang ya. Bagaimana, Ciong? Aduh. Aduh ya, saking banyakan ini ya main Iya, sama teman-teman iya. mahasiswa kan Iya, seumuran jadi, soalnya. seumuran. Seumuran. Jadi kelihatan 38. Enggak dong, belum. Baru 37, ya kan? Sama sorry Bapak Jokowi. Pak Jokowi. Ada Pak Jokowi loh. Oh ya, bentar lagi. Iya. Aduh, enggak jadi apa ya lanjut. Ya, lanjut. Sampai mana tadi gue? Udah. Nah di itu, taman jadi siswa. kan karena taman siswa tuh, itu kan jadi ada among, asah, asih, asuh. Nah itu tidak hanya sekedar simbolis, nggak hanya sekedar slogan, nggak. Tapi itu benar-benar diterapin. Iya banget gitu kan, bahkan sampai mahasiswa yang bimbingan saya aja nih ya, contohnya ya, mahasiswa bimbingan saya aja itu mereka saya kontak secara personal itu loh, ayo kamu kapan bimbingan, ayo mas tolong segera karena kamu sudah limit misalnya untuk Oke. yang angkatan-angkatan atas tapi masih betah gitu ya, jadi donatur di sini. Nah itu. Cepet selesai dong. Nah, itu. Kalian ngerepotin. Oh enggak ya? Nah, ya kayak maksudnya gitu-gitu. kan semua orang punya kemampuan masing-masing. Mungkin mereka belum nemu apa namanya di Iya. skripsinya belum nemu yang apa sih momen yang atau yang ngeklik, gitu. belum dapat vibe-nya ngerjain Belum skripsi kan, dapat. sometimes kan kayak gitu Iya, ya. bener, wangsitnya. Nah, yang itu tuh dosen-dosen yang ada di UST itu emang udah menghidupi nilai-nilai itu gitu loh. Jadi Segitunya ya? iya sampai istilahnya ngechat mahasiswa untuk ngingetin, Mas, Mbak, ayo bimbingan. Ini kamu udah sampai mana nih? Ayo, jangan lama-lama ya kayak gitu-gitu. Terus habis itu kalau misal mahasiswanya sakit dan segala macam, sebenarnya tuh ya nggak cuma sekedar oke, dibalas kayak itu nggak, tapi cepat sembuh ya kayak gini. Terus dipantau kayak gitu loh, sampai punya ikatan kedekatan seperti itu. Nah, tadi kekeluargaan Iya, itu loh. bener-bener. Karena ada yang namanya dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa bimbingan akademik itu udah kayak bener-bener yang orang tua dan anak di kampus gitu loh. Gila sih. Ini panutan saya Pak. Weh. Buat tangan untuk saya. Ada orang apresiasi dirinya sendiri. Ya, Betul. ya benar ya, benar. Self reward. benar. Iya dong. Aduh. Ya jadi ini sih menurut cerita-cerita temanku yang di kampus lain bukannya mau banding-bandingin ya. Waduh. Ini bahasa orang Indonesia Berarti banget. ada lagunya tuh. Aja dibanding Iya tuh. deh. Bukannya mau banding-bandingin ya. Ini mau bandingin sebenarnya. Jadi di kampus lain itu ya udah itu urusanmu, mau kuliah ya situ. Iya, mau datang telat mau datang enggak, terlambat ini bodo terserah amat. gitu kan. Iya. Mau ibaratnya kuliah, mau pas skripsi kerjaannya situ. Kalau selesai enggak ya selesai, tinggal bodo kamu amat, bayar. selalu gitu Kalau kan. enggak selesai udah tinggal kita DO. Kalau di sini Nggak bisa. Saking seintens itu sih diperhatikan Iya, itu gitu ya. iya. Maksudnya nggak cuma di grup tapi emang secara personal. Ayo, ibaratnya ayo syukur. Alhamdulillah. Iya, ayo syukur ini skripsimu udah tinggal segini Iya, aja iya, kayak loh, gitu ya. beneran. Itu on the fact loh, itu beneran nyata. Maksudnya ini nggak cuma cerita-cerita ala-ala ya, Iya, emang itu ala-ala yang ya. saya alami kayak gitu-gitu kan. Jadi emang kayak dosen killer itu mungkin ya dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini tuh udah mulai bergeser dari sisi maknanya. Kalau dulu killer itu yang mengerikan gitu. gila, Tapi iya. aku juga pernah sih dulu. Itu. Ya maksudnya
bisa ada ini nggak? Maksudnya, ngomong-ngomong ini nih, Apa tuh? ada perbandingannya nggak dosen dulu sama sekarang yang ibu rasain? Ada dong. Yang rasa banget, Signifikan. Gitu. rasa banget Kan nih. saya Gen Z ya. Gen Z. Gen Z dong. Aduh, diisi solar nih. Lampu mati nih. Si, Gen Z ya, masa kan kita kan eranya kan deket sama anak-anak Gen Z Iya, sekarang ya. banget. Kalau killer yang dulu itu Bener-bener bener-bener yang gila strict banget. banget masuk itu Harus. udah gak ada ekspresi yang gimana-gimana. Kalau telat nggak bisa masuk, kamu di luar. Gitu Ya kayak sampai gitu-gitu, segitunya ya. terus nilai segala macam itu, pokoknya serem lah. Orang kali juga nggak bisa diajak komunikasi apa ya? Nego nggak bisa, nego. Nggak bisa, aduh gimana dong? Cincai kayak gitu nggak bisa. Cincay. Itu nggak bisa. Tapi kalau mungkin yang sekarang itu killer itu lebih ke yang prinsip kali ya. Oh, bukan killer. Tegas. Bukan killer yang ini ya, tiduran terus killer ya. Wah, itu killer Pak. Itu bapak cerita dari bapak Oh, sendiri. beda ya. Oh, beda. Tak kira ada dosen killer tuh, dosen yang tiba-tiba killer. Iya. Enggak ya. Ya gitu. Itu dikrik-krikin aja Mas nanti Mas. Dikira-kira aja. Oh, jadi gitu ya, kerasa banget ya. Iya, jadi bedanya kalau yang sekarang itu kalau dulu tuh killer, kata killer itu kan dari maknanya kan tit ya. Nah, iya. Nah, bisa cari sendiri kamus kan. Nah, iya. itu kan. Tapi kalau yang sekarang itu bener nggak kayak Nggak gitu. ada lah Kalau ya, sekarang tuh malah. lebih kayak yang dosen itu mungkin ya killer yang saat ini itu lebih kayak yang orang itu tegas, dia punya prinsip, dia menegakkan aturan yang sudah disepakati bersama. Terus habis itu dia nilainya itu ya kita sesuai aturan nih. Kalau misal kamu tidak bisa mengikuti proses, kamu bolong-bolong, kamu bohong, kamu absen juga bohong, misalnya segala macam kayak gitu. Kamu nggak ngikutin aturan yang sudah jadi kesepakatan, ya kamu nggak akan dapat nilai maksimal, segala macam kayak gitu. Terus habis itu waktu dan segala macam itu bener-bener kayak dihargai banget. Nah itu mungkin lebih ke kayak gitu ya gitu kan. Tapi enggak juga sih, maksudnya kayak yang enggak mengerikan dulu sih kalau sekarang. Ya, Tapi mungkin bedanya ada, kerasa banget. tapi mungkin di beberapa tempat masih Beberapa ada ya. tempat, kecuali UST. Iya, karena ya mungkin itu untuk beberapa orang konven masih seperti itu ya. Tapi kan kita sekarang harus dinamis toh. Dosen Iya, itu kan harus dinamis, menyesuaikan, harus ya. bisa berkomunikasi, harus bisa menggunakan teknologi. Misalnya kok nggak bisa dihubungi dosennya segala macam, itu bukan berarti dosennya itu sombong atau nggak mau bales, tapi emang chatnya banyak banget. Iya, maksudnya balesin segitu banyak, Iya. 100, 200, tiba-tiba, Bu ini gimana? Bu ini kapan? Nah, tapi juga jadi catatan kalau misal ada penyematan dosen killer, ada juga penyematan mahasiswa yang Killer. iya, Mahasiswa killer mau jadi apa? ada loh. Tapi gini, Ada. bentar. Ada dong. Mahasiswa killer. Dia membunuh karir temannya. Membunuh kali dirinya sendiri. Ya enggak lah. Masa mahasiswa jelek-jelekin terus temennya jadi nilainya jelek, kan enggak ada lah. Iya, gimana ya? Oke, lanjut. Enggak, itu berarti kalau mahasiswa mungkin gini sih. Ini kan statement dosen killer itu kalau di zaman sekarang, kalau yang aku tahu itu gara-gara masalah nilai. Jadi misalnya gini, aku nilainya B nih. Nah, Mas Bimo G. G minor atau G minor? G crash. Keren ya. Oke. Jadi nilainya mungkin katakan D lah. Nah, jadinya kayak statement menurutku itu dosen biasa aja kok. Akunya juga biasa aja pas diajar. Zamanku dulu nggak ada berani protes-protes tuh. Lah iya, mungkin Wih, si sekarang ngeri kali Nah loh. iya, Mas Bimo kayak aku D, wah ini emang killer tuh dosen. Aku aja kayaknya berangkat terus, kayak dikasih D gitu loh. Jadi terpatok dari situ kadang. Bisa jadi. Berarti kan masalahnya itu sebenarnya mungkin ayolah introspeksi diri mahasiswanya mungkin. Bisa jadi. Gitu kan. Ya, itu kan back to personality juga ya, back to person juga kan ya. Tapi kalau saya itu modelnya kalau misal mau protes nilai ya ayo, tapi ketika saya kasih rekapannya semuanya, pasti nanti mereka oh iya, gak jadi. Sadar diri Bu ya. Iya. Harus sadar diri ya. Soalnya saya seperti itu, menerapkan tuh ada konsekuensinya kayak Oke, gitu bentar. loh. Jadi saking diprotes pun masih diadepin nih. Loh, iya. Udah nih,
maksudnya gini loh, maksudnya seluar biasa itu maksudnya dosen-dosen. Jadi gini, Iya. udah nih dibimbing, udah ditarik ini loh, kamu belum ngerjain ini, Iya. kamu belum itu. Nih nilainya mereka masih udah jelek, mereka protes, masih dilayani juga. Gitu. Masih, ini saya kasih nilai kamu ya, nilai real kamu seperti ini. Jadi kamu tuh sebenarnya nggak bisa dapat nilai amin, misalnya seperti itu Aduh, kan. dapatnya nilai amin, dapatnya nilai Jokowi gitu. Seperti Gibran kan? Waduh, kayaknya mulai terjawab. Lanjutin. Sorry Bapak. Lanjut itu. Nah, itu saking di apa maksudnya di Karena menurut saya ya, mahasiswa itu punya hak untuk bertanya juga. Oh, jadi Iya dong. berhak untuk banding ya. Bukan banding, Enggak. bertanya aja. Kenapa sih kok nilaiku? Iya, karena kan ada banyak rentetan perjalanan peristiwa kehidupan ini. Waduh, tiba-tiba skena. Selama 1 semester kan, kan tugasnya nggak cuma sekedar tugas. Kalau ini di kelas saya pakai contohnya kelas saya aja. Kan ada presentasi, ada nilai kehadiran, ada nilai tugas, ada UTS, UAS segala macam. Itu kan kompilasi ya. Itu kan nggak tiba-tiba terus kayak cuma numpul tugas UAS doang gitu ya. Terus bisa minta amin kayak gitu. Ya kasihan yang prosesnya Iya nggak panjang, fair kan, dong. nggak fair Nah sih. makanya saya punya semua rekapannya tuh, Excelnya itu. Nah itu kan jadi ini harusnya kamu nggak bisa dapat amin nih. Tapi karena kamu itu pernah bertanya 2 kali, misalnya itu saya naikkan. Itu atas kemurahan hatiku. Harusnya saya. Ya tapi maksudnya kan menaikkan nilai pun tidak semudah menaiki kuda. Atau menaiki ketingkatan hidup ini. Wah, itu terlalu sulit. Lalu sulit. Apa menaiki jabatan? Wah, itu kan susah juga tuh. Nggak, maksudnya menaikkan nilai itu, maksudnya kan agak-agak Haus banget ya. berarti nggak apa-apa minum. gimmick banget ya orang. Seger banget loh. Jadi kan Air suci. berarti air suci dong. Lanjut. Jadi naikin nilai itu kan berarti akhirnya ketika protes ibu sebagai seorang dosen itu akhirnya narik ke belakang lagi dong. Apanya tuh? Apa yang ditarik? Perjalanannya. Oh, mungkin ada yang baik nih di. Iya, karena kan nilainya by proses, say. Gitu, nggak nilai ujuk-ujuk tiba-tiba ada terus segini gitu, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Enggak Oke. dong. Ini kelasku ya, maksudnya seperti itu. Oke, jadi seburuk-buruknya nilainya dia masih ada kebaikannya dia yang bisa untuk merubah itu gitu maksudku. Gitu ya. Oke, tak minum juga berarti. banget loh. Oke, jangan lupa rasain kesegaran UST Tirta. Kalau yang belum masuk UST ya. Nggak bisa ngerasain UST Ini enak Tirta, banget loh UST segernya luar Tirta. biasa. Ini diambil dari Kayak- Gunung Kilimanjaro. Ini diambil dari gunung, aduh. Dari nggak sumber-sumber yang terpercaya. Ya, pokoknya, bener kan? banget. Itu pakai Mendeley. dalam banget. Pustaka. Iya. Pakai Mendeley sekarang biar mudah ya. Heeh. Minum itu makin pinter. Dalam banget. Minum ini terhindar dari plagiasi. Ya gitu, makanya ini tuh mungkin kalau framing dosen killer yang sekarang udah mulai nggak ada ya, tapi ya tuh be honest ya, jujurly ya. Jujurly banget tuh. Jujurly nggak tuh. Jujurly itu kayak beberapa mahasiswa saya itu kayak bukan takut, tapi kayak lebih ke apa ya? Senggen ya, apa sih? Oh, kayak menghormati. Iya, gitu loh. Jadi kayak kalau ada dosen yang memang menerapkan standar itu, gitu ya, dia jadi kayak, oh iya berarti gue harus bisa juga nih kayak gini, kayak gitu. Ceritanya gitu. Jadi nggak ada sih killer-killer. Ya sebenarnya dosen itu enak-enak aja ya, asal mahasiswa juga enak. Terus kayak ya udah kesepakatan di awal, ya udah kita sepakatin bareng. Ya. Udah di awal itu perjanjian linggar jatinya itu emang wow, kari spesial kali. Nggak kaleng-kaleng. Oke, mungkin Bu jadi bisa dikasih paham nih yang belum paham, kasih paham yang belum paham gak tuh? Buat teman-teman yang mau daftar di sini nih, terutama di prodi Ibu ya, manajemen ya. Manajemen. Apalagi sih yang perlu ditakutin gitu? Apalagi sih yang membuat kalian ragu untuk masuk ke sini dan menjadi salah satu generasi penerus Ki Hajar Dewantara, menjadi Dewantara muda yang akan memajukan pendidikan di Indonesia gitu? Gila berat banget ya soal ini. Emang Udah berat sengaja? gue, udah berat gue. Nggak, maksudnya buat mereka nggak ragu lagi gitu. Kenapa UST, kenapa manajemen? Oke. Kenapa UST? Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa kampus ini kan
didirikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita ya, Ki Hajar Dewantara. Yoi. Selain itu tidak hanya sekedar slogannya aja yang kita pakai, tapi nilai-nilai yang dihidupi oleh seluruh dosen ataupun tenaga pendidik di sini itu juga menerapkan secara nyata gitu loh, bahwa memang ada yang namanya membimbing, tidak pernah meninggalkan, terus habis itu mendengarkan, memberi kesempatan seperti itu. Itu saya rasa menjadi value tersendiri untuk kalian itu bisa bergabung di UST gitu loh. Kalau di prodi manajemen jelas ketemu saya. Wow. Bisa lihat sosmed bisa. saya. Bisa banget Dan dosen-dosennya sebenarnya asik-asik kok sebenarnya kan, apalagi ini mau ngomong prodi manajemen kan? Iya, nggak apa-apa, dosennya manajemen. itu gaul. gaul kekinian, jadi Kekinian. bisa ngikutin inilah ya. Iya, nah jadi selain dapat sisi akademiknya, sisi manfaat akademiknya juga dapat sisi-sisi lain, soft skillnya. Karena dosen-dosennya juga mengarahkan tidak hanya sekedar kamu tuh Akademik. harus pinter akademik, gak semua orang tuh harus punya passion di situ loh. Bener Tapi banget, that's right. tapi kita itu membimbing anak itu supaya dia bisa menemukan passion pada dirinya dia sendiri, dikembangkan biar dia bisa jadi seseorang menurut versi terbaiknya dia. Gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksakan, dan itu di ajaran Taman Siswa kan nggak boleh kan, memang kemerdekaan, Iya, memerdekakan. merdeka belajar ya. Kayak Seperti seperti yang diterapkan di pemerintahan sekarang kan, merdeka belajar. Iya, tapi catatannya memang untuk generasi muda, Gen Z bukan Gen Z, ya, Gen Z. Ini adalah memang pintar secara intelektual, pintar secara penggunaan teknologi, tapi tetap harus dikedepankan juga nilai-nilai norma, etika, adab, perilaku yang baik, Itu gitu juga loh. penting. Termasuk kayak fenomenanya adalah kayak ngechat dosen tengah malam, gitu kan? Iya kayak gitu, itu ada, tapi itu by oknum ya. Tentunya tidak semuanya seperti itu. Nah ini menjadi warning buat kita, buat mahasiswa juga, gitu loh, bahwa bagaimanapun seenak apapun dosenmu, segaul apapun, sesantai apapun dosenmu, tetap harus ada norma-norma yang mau dipakai gitu, Oke. yang akan dipakai gitu loh, ya kan? Cakep banget. Jadi nggak ada dosen killer atau apa Nggak tuh, nggak, ada itu ya? tergantung framing dirimu. Kalau kamu udah kena mental duluan, kalau Ya kamu nggak udah. bisa bangkit, ya udah kamu akan nge-framing orang itu jahat. Kedoktrin terus. Kedoktrin terus, dan kekuatan terbesar untuk menjatuhkan diri kita sendiri atau orang itu adalah apa? Dari pikiran kita. Cakep. Ya kan? Itu balik lagi ke sini gitu loh. Nah itu basicnya di situ. Oke. Jadi killer nggak killer depends on you gitu loh. Kamu memframing dia killer atau enggak? Kalau menurut saya tergantung konteksnya. Kalau kamu merasa termotivasi, kalau kamu merasa bisa bangkit lagi karena perilaku beliau, karena arahan beliau, oh berarti dia bagus untuk nge-push kamu gitu kan. Iya. Di arah yang positif. Yo, Jadi iya. nggak ada killer-killer. Luar biasa sekali emang Gitu. bintang tamu yang Masuk manajemen ya, ya. Ketemu bulan ya, ketemu bulan nih. Bisa nanti di follow dulu buat spill juga nih. Apa Instagramnya? Instagramnya boleh juga. @landryangeli. Yoi. Tapi di situ banyak klien-klien saya, karena dosen manajemen itu atau dosen UST secara umum juga itu tidak hanya pintar akademik tapi punya soft skill juga saya. Jadi jangan ragu lagi. Iya dong. Oke, seperti kata Ki Hajar. Apa tuh? Semua orang adalah guru. Semua guru. Saya ulang. Semua orang adalah guru. Semua tempat adalah sekolah. Yes. Tapi sekolah yang terbaik adalah sekolah yang bisa mengajarkan kamu adab yang baik. Gokil, bagus. UST. Ada isinya. Wih, gila, ini daging semua dari tadi. Daging semua. Ngelirik Oke. gue nih. Enggak ada sih. Orang sensi mulu loh. Gak bisa ngomongin besar gue nih. Berdaging gue nih. Berlemak gue nih. Tadi ngomongin bakso ya? Iya, kita ngomongin baksonya Pak Nanang. Aduh. Oke, terima kasih Yes, Bulan Rio oke. udah datang ke sini memberikan pengetahuan lebih mungkin secara universal tentang apapun yang ada di dunia ini dan secara spesifik tentang UST dong. Seru lah pokoknya di UST itu, seru banget. Nggak perlu lagu lagi datang ke UST. Berkali-kali aku bilang nggak perlu lagu lah. Terjadikan diri kalian untuk menjadi penerus Ki Hajar Dewantara dengan menjadi Dewantara Muda. Ada kualitas, ada kebanggaan, ya, tapi Iya, ada iya. prestasi Yo, yang bisa Bener ditempuh. banget. Oke, terima kasih teman-teman semua dan sampai jumpa lagi di UST On Air karena di sini kita akan semakin lebih dekat. Oh, jadi ada. Oke, thank you Oke, semuanya. Bye. UST On Air lebih dekat.